Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmaldi Viko Sahata, SMR dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang penyakit menular seksual. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. 2. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika dibuang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan atau cairan vagina. 3. Human papilloma virus atau dalam kurung HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal sering kali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 4. Infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. 5. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. 6. Trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. 7. Hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. 8. Tinea cruris. Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. 9. Herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. 10. Candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit, sama seperti infeksi menularnya seksual lainnya. Penularan
penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Penyebab gonore adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim termasuk seks oral dan seks anal. Gejala gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita. Namun gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dan dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Pencegahan gonore. Penyakit ini menular melalui hubungan intim termasuk seks oral atau seks anal. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Sifilis stadium primer. Gejala awal sifilis di tahap primer adalah ukus durum, yaitu luka dangkal di daerah penis, vagina, atau mulut yang tidak nyeri. Sifilis stadium sekunder. Pada tahap sekunder, gejala sifilis yang muncul sangat beragam dan mirip dengan penyakit lainnya. Sifilis stadium laten. Bila sifilis stadium sekunder tak juga diobati dengan baik, maka akan terjadi sifilis stadium laten. Pencegahan penyakit sifilis sangat bisa dilakukan. Caranya adalah tidak melakukan hubungan seksual monogami, hanya berhubungan seksual dengan satu orang, menggunakan kondom saat hubungan seksual. Bila menggunakan sex toys, tidak bertukar sex toy dengan orang lain. Penyebab herpes. Terdapat 8 jenis virus herpes yang dapat menyerang manusia, yaitu herpes simplex virus tipe 1, herpes simplex virus tipe 2, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, Cryptomegalovirus, herpes virus, herpes virus 7, dan herpes virus 8. Sarkoma kaposi. Gejala herpes. Infeksi herpes biasanya terjadi dalam beberapa tahapan. Gejala atau keluhan yang bisa timbul pada tiap tahapan dapat berbeda-beda. Jika diuraikan lebih lanjut, berikut adalah tahapan-tahapan infeksi herpes. Stadium primer. Stadium primer terjadi pada hari kedua hingga ke-8 setelah terjadinya infeksi herpes. Stadium laten. Pada stadium ini, blister dan luka yang sebelumnya muncul akan mereda, namun pada fase ini virus sedang berkembang dan menyebar ke saraf dekat saraf tulang belakang yang ada di bawah kulit. Stadium peluruhan. Virus mulai berkembang biak pada ujung saraf organ tubuh. Jika ujung saraf yang terinfeksi terletak pada organ tubuh yang menghasilkan cairan seperti testis atau vagina, maka virus herpes dapat terkandung dalam cairan tubuh seperti air mani dan lendir vagina. Biasanya pada fase ini penderita tidak mengeluhkan gejala khusus. Stadium rekurensi. Pada stadium ini, blister pada kulit yang terjadi di stadium primer dapat muncul kembali, tapi biasanya tidak separah lepuhan dan luka yang sebelumnya. Untuk mencegah penyebaran virus herpes ke orang lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan orang lain, terutama yang memiliki luka terbuka. Selalu cuci tangan secara rutin. Jika diberikan obat oles untuk mengatasi ruam, oleskan obat dengan menggunakan kapas agar kulit tangan tidak menyentuh daerah yang terinfeksi virus herpes.
Jangan berbagi pakai barang-barang yang dapat menyebabkan virus seperti gelas, cangkir, handuk, pakaian, dan peralatan make up. Jangan melakukan oral seks, ciuman, atau aktivitas seksual lainnya selama munculnya gejala penyakit herpes. Penyebab hepatitis. Hepatitis bisa disebabkan oleh beragam kondisi dan penyakit. Namun penyebab yang paling sering adalah infeksi virus. Gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis: mual, muntah, demam, kelelahan, fase berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Menurunkan resiko terjadi hepatitis dengan melakukan beberapa langkah berikut ini. Cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Lakukan hubungan seks yang aman, misalnya dengan menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan. Hindari berbagai penggunaan barang-barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk, termasuk juga peralatan makan. Jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi alkohol dan nabza. Hindari mengkonsumsi makanan yang belum dimasak hingga matang dan air minum yang tidak terjamin kebersihannya atau belum direbus hingga mendidih. Lakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Penyebab HIV, infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan vagina, selalu menggunakan alat pengaman, vaksinasi. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.